Oke, lanjut Mas Baktiar ke dalam sudut pandang orang-orang pesantren. Silakan. Tentunya pesantren ini atau pendidikan agama Islam klasik Ya, yang kita juga menyebutnya sebagai pesantren salaf sudah jauh lebih dulu ada ketimbang pendidikan ala barat. Ya, apalagi jika dibandingkan dengan warga penduduk pribumi yang mendapatkan pendidikan ala barat itu tadi. Sehingga pengalaman orang-orang pesantren berjuang di Surabaya itu sudah lebih jauh mengawali dari ketimbang bangsa kriminalitas. ya, good. Ya, sudah terbukti dengan banyaknya pesantren-pesantren salaf yang berdiri di Surabaya. Ya, Yang namanya sekarang paling mentereng dan tetap bertahannya adalah pesantren Muntarisme itu. terus semua. Yang lokasinya ada di bagian bagian timur Kecamatan Wonokromo. Kenapa kok begitu? Karena banyak kiai-kiai yang kiai tua ya, kiai sepuh, kiai dahulu yang pernah ngaji di sana. Jadi betapa tuanya pesantren Muntarisme itu. Termasuk saya Khonok Khalil Makalan itu juga merupakan santri dari Muntarisme. Pernah nyantri ke Muntarisme. Oh iya. Bayangkan, waktu itu Syekh Khalil itu lahir pada tahun 1820. Itu sudah ada pesantrennya. Sedangkan Muntarisme itu berdiri pada kurang lebih 1750-an. Itu sudah jauh sekali ya. Iya. Maka orang-orang sedangkan tahun 1750-an orang-orang barat bergantiannya Portugis, Prancis, Inggris dan Belanda sudah masuk ke dalam Surabaya ini, ke Jawa ini. Bagaimana kemudian para kiai sejak awal para orang-orang kolonial ini datang ke Indonesia untuk berjuang bahwa orang-orang ini itu nggak benar, mereka itu ingin menjajah bangsa ini. Ya. Nggak cukup hartanya saja, akidahnya juga ingin dijajah. Nggak hanya kekayaan alamnya saja, tetapi ideologinya juga mau dijajah, kebudayaannya juga mau dijajah. Maka sebuah kewajiban bagi kita waktu itu untuk melawan atau mengusir para orang-orang kafir ini. Kan di situ jelas bahwa ini para pesantren ini ingin ini kafir, ini para kaum kafir dari Belanda itu, dan ini adalah para ulama yang ingin mempertahankan tanah airnya. Itu sudah jauh banget sebelum adanya Para nasionalis. politik etis tadi. Ya, Politik etis tadi etis. jauh sebelum. Di kader dari generasi ke generasi sampai ke generasinya Kiai Khalil, di kader Kiai Khalil mendidik juga anak didiknya yang kemudian membentuk Nahdlatul Ulama, mendirikan Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim di salah satu murid santri beliau, Kiai Hasyim digembleng bahwa melawan salah satu jihad kita, tugas kita sebagai ulama dan khidmah kita, bukti khidmah cinta kita kepada perintah Allah dan Rasulnya itu adalah membela tanah airnya itu. Maka sebuah kewajiban untuk melawan para penjajah itu. Ya, Hubul Waton. Dengan mas. Ya, benar. Ya, kemudian
atas pengkaderan Kiai Khalil ini yang kebetulan kotanya ada berseberangan dengan Surabaya. Maksudnya lewat Selat Madura ini. ya. Mendirikan Nahdlatul Ulama di kota ini juga. Sebagai kenapa kok didirikan di kota ini, di Surabaya ini? Ya karena mungkin secara historis Surabaya adalah kota tertua di Jawa Iya. yang pertama kali Oh. yang pertama kali mendirikan pesantren. Ada pesantrennya. Apal Apa Genteng. ya? Walaupun sebelum itu ada Syekh Jumadil Kubro, ada makam Fatimah binti Maimun, Ya. ada Maulana Malik Ibrahim, Ya. yang tapi dugaan sementara belum mereka para orang-orang yang lebih tua dari Sunan Ampel ini belum mendirikan pesantren. Pesantren itu baru ada ketika eranya Sunan Ampel gitu. Waktunya Sunan Ampel ini. Karena ya maka sepuh kan Surabaya ini disebut pesantren karena dia yang sepuh. Maka dan karena sebagai kota yang menjadi jalur antara Kiai Jawa dan Kiai Madura, Iya. Nah. maka munculnya ya di Surabaya ini. Maka kota ini adalah kota basis dari para perjuangan para ulama. Sampai-sampai di jalan Bubutan itu kan sebagai sekretariat pertama dari PBN. PBNU. Ya makanya itu. Kalau kita jujur secara historis ya, sebenarnya perjuangannya itu ini bukan sudut pandang kita ya Mas Habib sebagai kader dari NU, tapi ini sebagai kejujuran historis, objektivitas sejarah, bahwa kalangan agama atau dalam hal ini lebih mengerucut ulama bersama para santrinya itu lebih dulu berjuang ketimbang orang-orang yang nasionalis. Sayangnya di masa Orde Lama dan Orde Baru ini menurut sumber lisan dari para kiai sepuh ada usaha dehistorisasi atau dehereditas yang dilakukan. Apa upayanya itu menghilangkan jejak sejarah perjuangan para ulama di Indonesia dan dalam hal ini di Surabaya, bahwa perjuangan melawan Belanda itu diawali dari tokoh nasionalis. Walaupun orang-orang nasionalis itu juga belajar agama sih. Contohnya kayak Cocok Rema itu juga bisa ngaji. Kayak Pak Agus Salim juga bisa ngaji. Tapi mereka dipandang lebih dekat dengan kultur nasionalisme atau kultur barat. Bisa dilihat dari cara berpakaiannya. Ya. Memakai celana jas itu. Sedangkan kalau kiai kita kan memakai sarung. Ya. Lebih ke nilai-nilai tradisional. Iya, dan memakai apa ini namanya? Bukan. Apa sih imamah? Imamah ya. Iya, memakai imamah. Memakai imamah. Ya, memang kalau dari ulama kita memang nggak mau balas jasanya. Makanya kami ini memberi jual, tapi kami nggak mau dibalas dibalas jasanya. Makanya mereka ya sudah kami memberi, mau dihargai bandar itu ya pokoknya Indonesia ini majulah seperti itu adalah sekelumit kisah tentang dua sudut pandang. Sebenarnya Indonesia ini kota apa sih? Surabaya. Surabaya ini kota apa sih? Kota nasionalis, liberalis, yang atau kota yang sangat agamis, yang religius. Dampak dari dehistorisasi yang dilakukan selama jangka Orde Lama dan Orde Baru ini, maka Indonesia menjadi kota sekarang ini metropolitan, yang orang-orang santrinya kemudian berada di pinggiran kota, tidak menguasai titik tengah kota.
kalau tidak di pinggiran kota, mereka orang-orang santri kemudian bergeser ke daerah-daerah, ya, tidak di ibu kotanya Jawa Timur ini. Ya, alhamdulillah Surabaya ini belakangan ini mulai dipegang oleh orang-orang santri dengan terpilihnya Pak Heri Cahyadi sebagai Nggak perlu. Hah? Mending terpilihnya Mas Tubagus Lukman Amin sebagai anggota legislatif. ya terpilihnya Mas wali kota Tubagus. yang sekarang atau para pejabat tinggi Surabaya yang sekarang yang dekat dengan para ulama. Ya, Mas Tubagus Lukman Amin ya, caleg ya, harus kepilih ya. Ya insya Allah salah satunya Ya. beliau Yang bisa mewakili aspirasi dari rakyat. ya, dekat dengan para kiai ini Kiai. sebagai upaya bahwa kota ini lebih dulu diperjuangkan Oleh para oleh para ulama dan santrinya. oke. Mungkin cukup itu ya, Ya, yang bisa mantap, Mas. yang sedikit Bisa dengan sharing-sharing ke sampaikan sobat-sobat dari kita semua. yang sependek yang saya ketahui. Oke, mantap Mas Baktiar. Bisa di sharing lagi di kolom komentar atau didiskusikan lagi, dibicarakan lebih lanjut Baik. di kolom komentar. Terima kasih kepada Coin yang Oke. sudah Memfasilitasi. mempercayakan kepada saya tentang bab sejarah dan penamaan kota Surabaya ini. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Wassalamualaikum bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sobat-sobat semua, itulah sekelumit penjelasan tentang bagaimana kota Surabaya ini didirikan dan bagaimana juga perjalanan historis dari kota Surabaya hingga sampai saat ini. Oke, terima kasih sobat semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sekian. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Good.